Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ardiansyah dengan NIM 0070505041. Saya dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis rasio keuangan pada mata kuliah analisis keuangan. Untuk membuat keputusan rasional sesuai dengan tujuan bank, manajer bank harus mempunyai alat analisa tertentu. Analisa keuangan ini dilakukan baik oleh pihak luar bank seperti kreditur, investor, nasabah, dan Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas perbankan maupun pihak bank sendiri. Jenis analisa bervariasi tergantung pada kepentingan pihak-pihak yang melakukan analisa. Sebelumnya, rasio keuangan itu menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain dalam laporan keuangan, dan dengan menggunakan alat analisa berupa rasio akan menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan, terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio perbanding yang digunakan sebagai standar. Macam-macam rasio untuk mengukur kinerja bank syariah. Dari pengukuran kinerja bank ini digunakan untuk mengetahui tentang baik buruknya operasional bank serta seberapa sehatkah bank tersebut untuk mendapatkan fungsi-fungsi perbankan yang ada. Oke, umumnya berbagai rasio yang dihitung untuk menilai kinerja suatu bank dikelompokkan ke dalam 3 tipe dasar, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas. Apa sih rasio likuiditas itu? Rasio likuiditas itu mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek atau kewajiban yang telah jatuh tempo. Jadi beberapa rasio likuiditas yang sering digunakan dalam menilai kinerja suatu bank antara lain yaitu cash ratio, itu likuiditas minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam membayar kembali pinjaman jangka pendek bank. Dalam cash ratio itu ada rumusnya, yaitu cash ratio sama dengan alat likuid per pinjaman yang harus segera dibayar kali 100%. Alat likuid itu terdiri dari kas dan giro pada Bank Indonesia. Selanjutnya itu ada reverse requirement, yaitu likuiditas wajib minimum yang wajib dipelihara dalam bentuk giro pada Bank Indonesia. Reverse reserve requirement merupakan ketentuan bagi setiap bank umum untuk menyisihkan sebagian dari dana pihak ketiga yang berhasil dihimpunnya dalam bentuk giro wajib minimum yang berupa rekening bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia. Menurut Surat Edaran BI tahun 1997, besarnya RR minimal 5%. RR itu rumusnya jumlah alat likuid per jumlah dana simpanan pihak ketiga kali 100%. Komponen dana pihak ketiga itu ada giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan kewajiban jangka pendek lainnya. Selanjutnya ada FBR, yaitu financing to deposit ratio, yaitu rasio antar jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut. FDR sama dengan jumlah pembiayaan yang diberikan per jumlah dana yang diterima oleh bank kali 100%. Dan yang diterima itu kriterianya, yang pertama kredit likuiditas Bank Indonesia jika ada,
Yang kedua, giro atau deposito dan tabungan masyarakat. Yang ketiga, deposito dan pinjaman bank lain berjangka waktu lebih dari 3 bulan. Oke, yang keempat, surat berharga yang diterbitkan oleh bank berjangka waktu lebih dari 3 bulan. Yang kelima, modal pinjaman. Yang keenam, modal inti. Selanjutnya ada rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas yaitu alat untuk menganalisa atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Selain itu, rasio-rasio yang termasuk dalam kategori ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Dalam perhitungan rasio rentabilitas ini biasa dicari hubungan timbal balik antar pos yang terdapat pada laporan laba rugi bank dengan pos-pos yang pada neraca bank guna memperoleh berbagai indikasi yang bermanfaat dalam mengukur tingkat efisiensi dan profitabilitas bank yang bersangkutan. Adapun rasio rentabilitas terdiri atas pertama ROA atau return on asset. Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank yang memperoleh keuntungan atau laba secara keseluruhan. Adapun rumusnya, ROA sama dengan laba bersih per total aktiva kali 100%. Selanjutnya ada ROE atau return on equity, yaitu perbandingan di antara laba bersih bank dengan modal sendiri. ROE ini merupakan indikator yang amat penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembagian dividen. Oke, rumusnya itu ROE sama dengan laba bersih per modal sendiri kali 100%. Selanjutnya ada BOPO atau beban operasional, yaitu perbandingan antara beban operasional dengan pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Untuk bank syariah, pendapatan operasional ini terdiri atas pendapatan bagi hasil, keuntungan kontrak jual beli, serta fee biaya administrasi. BOPO ini dirumuskan sebagai berikut. BOPO sama dengan beban operasional per pendapatan operasional kali 100%. Next ada NPM atau net profit margin, yaitu rasio yang mengabarkan tingkat keuntungan bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya. Rasio ini dirumuskan itu NPM sama dengan laba bersih per pendapatan operasional kali 100%. Oke, yang terakhir ada rasio solvabilitas analisis. Ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang jika terjadi likuiditas bank. Di samping itu, rasio ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara volume atau jumlah dana yang diperoleh dari berbagai utang jangka pendek dan jangka panjang serta sumber-sumber lain di luar modal bank sendiri dengan volume penanaman dana tersebut pada berbagai jenis aktiva yang dimiliki oleh bank. Rasio solvabilitas itu ada yang pertama CAR atau capital adequacy rasio. Rasio itu adalah rasio memperlihatkan seberapa jauh aktiva bank dengan yang mengandung risiko berupa kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain. Itu ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank seperti dana masyarakat, pinjaman atau utang dan lain-lain. Dengan kata lain, CAR ini adalah rasio untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang
aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, semisalnya kredit yang diberikan. Adapun rumusnya itu CAR sama dengan modal bank per ATMR atau aktiva tertimbang menurut resiko kali 100%. Next ada DER atau debt to equity ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menutup sebagian atau seluruh utangnya, baik jangka panjang maupun jangka pendek, dengan dana yang berasal dari dana bank sendiri. Itu rumusnya DER sama dengan jumlah utang per jumlah modal sendiri kali 100%. Sekian dari penjelasan tentang analisis laporan keuangan Bank Syariah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.